Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi kita pada pelajaran matematika untuk kelas 9. Baik, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki orde atau pangkat tertingginya 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat yaitu A kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A itu adalah koefisien dari E kuadrat, B itu adalah koefisien dari E, dan C adalah konstanta. A, B, dan C adalah anggota himpunan bilangan real, di mana A tidak sama dengan 0. Nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 disebut penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini ada contoh, misalnya X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. A itu sama dengan 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan 12. Jadi kalau nilai di koefisien di depan X kuadrat ini tidak ditulis, maka itu nilainya adalah 1, karena 1 tidak pernah ditulis. Lalu yang selanjutnya X kuadrat min 2X min 35 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 35. Terus selanjutnya min 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 8 sama dengan 0. A nya adalah min 2, B adalah 3, dan C adalah min 8. Baik, di sini ada 3 cara yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Baik, pada pembahasan kita hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Baik, di sini ada contoh. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan pemfaktoran. Ya, di sini ada 6 soal yang sudah disediakan. Yang pertama, X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 sama dengan 0. Lalu yang ketiga, X kuadrat dikurang 8X dikurang 20 sama dengan 0. Lalu nomor 4, X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Yang kelima, 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 9 sama dengan 0. Lalu yang terakhir, 3X kuadrat ditambah 16X dikurang 12 sama dengan 0. Baik, di sini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara pemfaktoran. Untuk soal yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0, dimana kita tentukan dulu nilai A nya yaitu sama dengan 1, B nya sama dengan 9, dan C sama dengan 20. Di sini kita akan gunakan 2 cara dalam menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Cara yang pertama, kita tentukan dulu faktor-faktor dari konstanta atau C yaitu 20, dimana 1 dikali 20 sama dengan 20, 2 dikali 10 sama dengan 20, lalu 4 dikali 5 sama dengan 20, dimana perkalian-perkalian 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 itu adalah merupakan faktor-faktor dari konstanta atau faktor-faktor dari 20. Nah, di sini kita akan menentukan faktor mana yang akan kita gunakan untuk menentukan faktor dari X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0. Lalu selanjutnya jumlah faktor harus sama dengan B atau harus sama dengan 9.
Ya, kalau kita lihat di sini, faktor yang jumlahnya 9 itu adalah 4 dan 5. Jadi faktor yang kita pilih adalah 4 dan 5. Karena 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Lalu selanjutnya kita pisahkan X kuadrat menjadi faktornya dan kita letakkan pada masing-masing tanda kurung. Ya, seperti ini. Jadi kita buat 2 buah tanda kurung, kita kasih X. Jadi di sini titik-titik ini kita isi dengan mungkin penjumlahan dan berapa nilainya, sama dengan 0. Misalnya seperti ini sudah kita buat ya, 2 buah tanda kurung dan ada nilai variabel x-nya. Nah, di sini kita tambah 4x dan sini kita tambah 5x sama dengan 0. Jadi kalau kita uraikan, hasilnya adalah x kuadrat ditambah 9x ditambah 20 sama dengan 0. Nah, untuk tanda plus di sini ini karena nilai b itu adalah positif dan nilai c juga positif. Maka kita dapatkan X ditambah 4 sama dengan 0, ini mungkin akar-akarnya, atau X ditambah 5 sama dengan 0, ini mungkin juga akar-akarnya, dimana X1 itu adalah sama dengan 4 atau X2 nya sama dengan min 5. Akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 4 dan min 5. Ya, ini untuk cara yang pertama. Lalu bagaimana cara yang kedua? Baik, ini untuk cara yang kedua, masih soal yang nomor 1. Itu X kuadrat ditambah 9x ditambah 20 sama dengan 0. X di sini kita tentukan angka-angka yang jika dikalikan itu hasilnya adalah 20 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 9. Apakah angka-angka itu 4 dan 5 sama dengan 20, betul. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, untuk faktor-faktornya langsung kita tuliskan. Ini X ditambah 4 dikali X ditambah 5 sama dengan 20, karena nilai B dan nilai C nya sama-sama positif. Untuk akar-akar persamaan kuadratnya, mungkin X ditambah 4 sama dengan 0 atau X ditambah 5 sama dengan 0. Maka X1 nya adalah min 4 atau X2 nya adalah min 5. Maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 4 dan min 5. Lalu untuk soal nomor 2, ini kita langsung gunakan cara yang kedua. X kuadrat dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Ini kita buat angka-angka yang jika dikalikan itu hasilnya adalah min 4 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 5. Nah, itu adalah min 1 dikali min 4 itu adalah 4. Apakah min 1 ditambah min 4 itu adalah min 5? Ya, betul ya. Jadi untuk akar-akarnya ini kita buat X min 1 dikali dengan X min 4. Ya, ini kalau kita uraikan dia akan menghasilkan X kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Untuk akar-akarnya itu mungkin X min 1 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Maka X1 nya itu adalah 1 atau X2 nya adalah 4. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1 dan 4. Baik, sampai di sini semoga kalian sudah mengerti untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara yang kedua. Terus soal nomor 3 ya, di sini tuh nilai A-nya masih 1. Itu X kuadrat min 8x min 20 sama dengan 0. Jadi kita tentukan angka-angka yang jika dikalikan itu hasilnya adalah 20 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 8 ya, karena di sini nilai B-nya adalah min 8 dan nilai C-nya adalah min 20. Nah, itu mungkin 2 dikali 10. Ya, 2 dikali min 10 itu adalah min 20. Apakah 2 ditambah min 10 itu adalah min apa? Ya, betul. 2 ditambah min 10 itu adalah min 8. Nah, langsung saja kita tulis di sini X ditambah 2 dikali dengan X min 10 ya, karena faktornya adalah 2 dan min 10. Itu akar-akarnya itu mungkin X plus 2 sama dengan 0 atau X min 10 sama dengan 0.
maka X1 nya itu adalah 2 atau X2 nya adalah min 10. Maka akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah min 2 dan 10. Soal selanjutnya soal nomor 4 ya, ini masih sama, A nya 1, X kuadrat ditambah 3X min 10 sama dengan 0. Ini kita buat angka-angka yang jika dikalikan hasilnya adalah min 10 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 3. Nah, B nya itu adalah positif 3 dan C nya adalah negatif 10. Itu misalnya kita ambil adalah min 2 dikali 5. Ya betul, min 10. Nah, apakah min 2 ditambah 5 itu adalah positif 3? Ya, min 2 tambah positif 5 itu adalah 3. Nah, saja kita buat di sini X min 2 dikali dengan X plus 5. Jadi, untuk pemfaktorian ini jika kita uraikan dia akan menghasilkan untuk yang awal yaitu X kuadrat ditambah 3X min 10 sama dengan 0. Untuk akar-akarnya itu mungkin X min 2 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Nah, X1 nya itu adalah 2 atau X2 nya adalah min 5. Maka akar persamaan kuadratnya adalah 2 dan min 5. Baik, sampai di sini semoga kalian tambah paham ya. Lanjut untuk soal yang nomor 5, dimana di sini A nya itu lebih dari 1. Nah, untuk cara menentukan akar-akar persamaan kuadratnya ini agak berbeda dengan cara-cara yang sebelumnya ya. Ini A nya adalah 2, B nya 3 dan C nya min 9. Ini kita ya, tentukan dulu nilainya A dikali C. A itu adalah 2 dan C nya adalah min 9. Maka 2 dikali min 9 adalah min 18. Nah, min 18 ini yang akan kita gunakan, yaitu angka-angka yang jika dikalikan hasilnya adalah min 18. Tapi jika dijumlahkan hasilnya adalah 3 atau B. Ini misalnya adalah 6 dikali min 3. 6 dikali min 3 itu adalah min 18. Dan 6 ditambah min 3 itu adalah positif 3. Jadi faktornya yaitu adalah 6 dan negatif 3. Nah, kita buat di sini X plus 6 dikali dengan X min 3. Sampai di sini ya. Ini belum selesai. Ya, tidak bisa kita langsung turunkan X akar-akarnya itu adalah X ditambah 6 sama dengan 0 atau mungkin X min 3 sama dengan 0. Karena jika ini kita uraikan kita belum mendapatkan untuk awal persamaan kuadratnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, di sini kita bagi dengan A. A nya adalah 2. Jadi kita bagi dengan 2. Ini X plus 6 dibagi 2, X min 3 dibagi 2. Apakah X ditambah 6 dibagi 2 ini bisa? Ya bisa ya. Nah, X ditambah 3 ya, 6 dibagi 2 itu adalah 3. Nah, X min 3 dibagi 2 ini tidak bisa dibagi. Jadi kalau tidak bisa dibagi bagaimana? Ya, kita buat X min 3 lalu 2 nya kita naikkan ya di depan X. Jadi untuk pemfaktorannya itu adalah X ditambah 3 dikali 2X min 3. Ini kalau kita uraikan dia akan menghasilkan persamaan awal. Untuk akar-akarnya itu bisa kita gunakan yang sebelumnya X plus 6 bagi 2 dikali X min 3 per 2 atau bisa kita gunakan untuk persamaan yang terakhir. X plus 3 sama dengan 0 atau 2X min 3 sama dengan 0. Nah, X1 nya itu adalah min 3 atau 2X2 sama dengan 3. Nah, X2 nya adalah 3 per 2. Jadi kedua ruasnya sama-sama kita bagi 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 3 dan 3 per 2. Baik, ini soal yang terakhir yaitu
nilai A-nya juga lebih dari 1, yaitu 3x kuadrat ditambah 16x ditambah 12 sama dengan 0. Ya, ini untuk latihan ya, dicoba. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga dan juga semakin memahami bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Pak Heri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.